Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati para direksi, komisaris, dan juga seluruh pegawai Bank Nagari yang hadir, dan yang kita banggakan Bapak-bapak dari pasukan Kunyang atau petugas kebersihan yang kami banggakan dan kami hormati semuanya. Pada kesempatan berbahagia ini hadir juga bersama kita Pak Wali Kota Padang yang barusan sampai. Selamat datang Pak Wali. Dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memberikan beberapa pesan tausiah, namun ada pantun buat bapak-bapak semuanya. Pasukan Kunyang, petugas kebersihan, Padang bersih dan asri lingkungan. Pemerintah kota dapat penghargaan. Terima kasih banyak kami ucapkan. Kita beri aplaus kepada para petugas. Bapak-bapak yang kerajo kare setiap hari memberasikan, yang dapat penghargaan Bapak Wali Kota Pak Mehdi. Jadi ucapan terima kasih yang disampaikan kepada Bapak dari Pak Mehdi. Terima kasih kepada para direksi membagi sembako tanda peduli. Semoga maju selalu Bank Nagari. Pasukan Kunyang semakin termotivasi. Rami hadir petugas kebersihan. Mereka sebagai pejuang lingkungan, ikhlas bekerja demi kebaikan. Semoga Allah selalu beri kesehatan, amin. Semoga apa-apa dapat kesehatan sadanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan memberikan tausiah berkaitan dengan amalan pembuka pintu rezeki. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau awak bertanya ke Bapak dan Ibu, siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa? Allah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu Allah berfirman, Dialah pemberi rezeki kepada kita manusia dari arah yang tak diduga-duga. Kemudian ayat yang lain cukup banyak. Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Hadis Nabi juga banyak. Saya ingin menyampaikan bahwa Allah pemberi rezeki. Allah sebagai Ar-Razik. Jadi yang memberikan rezeki Bapak Direktur, yang memberikan rezeki Pak Gubernur adalah Allah. Yang memberikan rezeki Pak Wali Kota, Pak Komisaris, Allah. Yang memberikan rezeki kepada Bapak Ibu pejuang kebersihan, petugas kebersihan, atau juga pasukan Kunyang, juga Allah yang memberikan. Jadi kalau kita ingin dapat rezeki banyak, mintalah kepada Sang Pemberi, yaitu Allah. Mungkin kalaupun digaji oleh Pak Wali, digaji oleh direktur, tapi hanya melalui wali kota dan direktur. Uangnya, gajinya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa cara kita mendapatkan rezeki, yang mana Allah dan Rasulnya memberikan contoh dan ungkapan kepada kita dalam bentuk dalil-dalil Quran dan hadis. Pertama adalah kita membaca istighfar. Nah bapak-bapak, istighfar kok pakai modal ndak awak beristighfar? Pakai modal ndak? Istighfar tuh apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Itu istighfar. Jadi awak kalau mengucapkan istighfar,
maka Allah akan buka rezeki kepada kita. Dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Faqutustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa 'alaikum mitrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Shadaqallahul azim. Artinya, maka aku perintahkan kepada Nabi Nuh agar segera memohon ampun, meminta ampun, istighfar kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan kemudian Allah dengan istighfarnya itu akan turunkan hujan yang lebat. Allah akan turunkan rezeki kepadamu. Dan juga Allah akan perbanyak harta kepadamu. Dan juga anak-anakmu. Dan juga menyediakan kepadamu kebun-kebun yang banyak. Bapak Ibu, ini contoh dalam ayat Al-Quran. Dengan beristighfar, usaha awak diperbanyak untungnya. Rasaki awak ditambah oleh Allah. Bahkan contoh hujan itu adalah bukti air yang turun membawa rezeki. Membuat tanaman awak tumbuh subur. Membuat tumbuh-tumbuhan awak pun berbuah. Dan kemudian pun Allah berikan kepada kita yang beristighfar. Dicontohkan dengan kebun-kebun. Dan lain sebagainya keuntungan. Yang diberikan kepada orang istighfar. Iko ayat Al-Quran Bapak Ibu. Kalau ambo tanya kepada Bapak. Leka bertambah rasaki. Lenamu bertambah rasaki pun dah. Lai. Kok lai maka beristighfarlah banyak-banyak. Jadi beristighfar. Istighfar tidak perlu modal. Awak selesai sembahyang 5 waktu. Istighfar duduk dulu sebentar. Kemudian berdoa. Kemudian di setiap saat pun kita bisa beristighfar. Astagfirullahaladzim. Tidak perlu menunggu setelah sholat. Setiap kita berjalan berdiri, tak ada salahnya kita mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Ketika kita bekerja mungkin menyapu dan sebagainya, ucapkan istighfar. Ketika awak menyapu dan beristighfar, insya Allah banyak rasaki. Kok tibo awak kamasaji orang membagi sembako. Tibo ke direksi Bank Negari dia agi pulau paket lebaran, dapat pulau hadiah, dapat ini itu karena rezeki itu tidak satu pintu. Pintu itu banyak. Tapi caranya untuk membuka rasa dapat di awak istighfar. Mungkin yang hadir di Pak direksi di kanu istighfar yang hadir kolah apa-apa makanya dapat paket sembako. Amin. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah cara rahasia. Bahkan istighfar itu bisa menjadikan fisik kita kuat. Dengan istighfar pun membuat kita termotivasi. Bahkan dengan istighfar pun negeri menjadi aman. Bahkan yang tidak punya keturunan bisa dapat keturunan dengan istighfar. Yang tadi sakit bisa sehat dengan istighfar. Yang lemah badannya menjadi kuat dengan istighfar. Siapa yang memberi? Allah yang memberi kekuatan. Memang kadang-kadang tidak masuk di akawa. Kok awak beristighfar astagfirullah, kok rasaki bertambah. Jadi Allah kalau berkehendak bisa kepada siapa saja. Karena beristighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun, maka berhasil jiwa awak. Berhasil diri awak karena awak meminta ampun kepada Allah. Ketika bersih jiwa kita, bersih pikiran kita, bersih perasaan kita dengan cara kita beristighfar, maka Allah mudah memberikan rezeki kepada kita yang beristighfar. Channelnya nyambung antara awak sebagai ciptaannya dengan Allah sebagai pencipta, tak sambung.
Bakota sambung channel frekuensi radarnya. Karena kita telah membersihkan diri dengan istighfar, maka Allah masuk kepada kita yang beristighfar, sehingga kita mendapatkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, istighfar tidak perlu pakai modal, bisa kita lakukan setiap saat dan setiap waktu. Silakanlah lakukan, insya Allah saya jamin, karena ini janji Allah, pasti kita akan dapati rezeki. Minimal kalau tidak berupa rasaki pitih dapet dawa, tapi rasaki berupa ketenangan jiwa, ketentraman batin, keamanan dan kenyamanan hidup, itu awak dapet. Walaupun dari segi pitih nominal awak digaji sakete, tapi yang sakete pitih kode kono awak beristighfar cukui sadonyo. Ada orang dia gaji dari 10 juta, tapi tidak dekat kepada Allah, kurang tarih. Tapi awak dengan dekat dan beristighfar, sakete pun piti dape, alhamdulillah cukui. Apalagi kita tambah dengan kata-kata alhamdulillah setelah istighfar, Allah akan berikan tambah kenikmatan yang kita dapati. Saat ini satu kita dapati ucapan alhamdulillah, yang satu rasanya dapat jadi 5, jadi 10 dan seterusnya. Itulah hebatnya kita beristighfar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan rasaki, maka kita bersilaturahim. Leto Bapak Ibu, bersilaturahim, bersahabat, menjaga hubungan di antara awak semua awak. Jangan ada konflik, jangan ada becaka di antara awak, atau berang kemudian akhirnya muncul masalah pergaulan sehingga terputus silaturahmi, dan muncul pula pada diri kita biang putusnya silaturahmi, yaitu hasad, iri, dengki, cemburu, sombong dan sebagainya. Kalau kita atasi semua itu dan tetap kita jaga silaturahmi, insya Allah kita pun akan mendapat tambah rezeki dari Allah. Hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, man sarrohu ayubsatu lahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Artinya adalah siapa yang ingin ditambah, ditingkatkan, dilapangkan rezekinya dan juga umurnya diperpanjang, maka hendaklah menyambung silaturahim. Laiko kata Nabi pasti batua dan benar. Jadi Bapak Ibu, cobalah awak idwi tidak punya musuh, tidak punya lawan, siapapun yang bakawan Jawa elok, awak senyum kepada orang yang kita temui, awak santun kata-kata yang keluar, awak pun membantu orang yang minta tolong ke awak pun menolong dan awak pun ditolong. Kalau hidup demikian, silaturahmi terjaga, rasaki pun menumpuk tiba di awak. Bakainda awak orang elok, orang eloko disanangi orang eloko disukui orang eloko mudah dan ingin orang membantu kepadanya karena dia baik, rasaki menumpuk. Awak yang berpitih rasanya sanang mage rasaki awak piti awak kepada mereka yang orangnya baik dan menjaga silaturahim. Bertambah rasaki de awak elok, de awak menjaga silaturahim. Kemudian yang ketiga, baacaronyo awak untuk mendapat rasaki banyak, bersedekah. Mungkin adu di kepala apa-apa, Pak, cukui sendak piti awak, apa suruh bersedekah. Jangan berjuta-juta pulau bersedekah. Bara piti yang ketek kini 1.000 rupiah, 1.000 rupiah kita sedekahkan. Mungkin sama jo Pak Dirut 1 juta rupiah. Tapi di hadapan Allah 1.000 rupiah awak magia dengan 1 juta rupiah dari Dirut mungkin nilainya sama di hadapan Allah. Nah, 1.000 rupiah awak agia akan mendapatkan banyak.
Di dalam sebuah ayat dan juga hadis, mana kosot sodakotun min malin, bersedekahlah dan tidak akan pernah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam ayat Al-Quran, apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi diumpamakan oleh Allah, kalau awak bersedekah, awak berinfak cie yang awak dia tumbuh dapet dewa 7 tangkai batang, cek batang adu 100, 700 awak dapet. Lah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin menambah rezeki banyak, maka agilah infak awak walaupun sakete 700 kali awak pun akan dapet. Menumpuk 1000 awak magi 700.000 awak dapet nantinya. Begitu pula dalam hadis yang lain, Allahumma ati mumfikon kholafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, gantilah orang-orang yang berinfak dengan jumlah yang berlipat ganda rezeki dan musnahkan orang yang sampili. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan walaupun Bapak-bapak sebagai petugas kebersihan gajinya tidak sebara, honornya tidak sebara, tetapi dengan awak tadi basabi berinfak, kemudian kita bersilaturahmi, dan kemudian juga kita melakukan istighfar, insya Allah ketiga caroko rasaki awak banyak. Le bisa bapak mengrajuan 3 hatu. Le bisa, insya Allah rasaki banyak tiba di awak. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.